Bab 261, Singkirkan para biarawati dan rampas. Sepanjang perjalanan, Wu Ming berjalan perlahan di kuil Taohua, seperti berjalan-jalan. Dalam perjalanan, Wu Ming bertemu banyak biarawati. Namun setiap biarawati sedikit bingung saat melihat wajah biarawati kecil yang disamarkan oleh Chen Chang'an. Mereka belum pernah melihat biarawati kecil itu. Sepertinya itu bukan orang dari Taohuaan. Tanpa nama tidak peduli dengan hal ini. Tujuan awalnya adalah menyusup ke kuil Leiyin dengan menyamar sebagai biarawati kecil. Sekarang tujuannya telah tercapai. Tentu saja, dia tetap mempertahankan wajah ini dan tidak memperlihatkan wajah aslinya. Amitabha, Akeong tanda pagar persen. Akeong, tanda pagar. Wu Ming melafalkan mantra agama Buddha dan Taoisme, dan tiba-tiba para biarawati ini pusing, matanya hilang, dan jiwa mereka tertidur. Benar saja, orang yang bisa menjadi penguasa alam abadi tidak sesederhana kelihatannya. Kemanapun dia pergi, tidak ada biarawati yang bisa menghentikannya. Tampaknya musim semi bunga persik ini telah menjadi wilayah kekuasaannya. Tentu saja, biara Taohua ini dulunya adalah wilayah kekuasaannya. Bahkan biara Taohua ini pernah diciptakan olehnya. Baginya, menghadapi para biarawati ini tentu saja terlalu sederhana. Berjalan jauh ke arah Xianku, Wu Ming menghela nafas kasihan. Sayang sekali biarawati cantik seperti bunga dan batu giok ini tidak lebih buruk dari Mei Niang dari Xuanwu Xianyu. Jika tuannya melihat biarawati ini, dia pasti akan menyukai mereka. Saat dia berbicara, mata Wu Ming berbinar dan bersinar. Nun, mungkin tuan menyukainya. Dia sudah punya ide. Dengan pop, dia mengorbankan senjata ajaib Buddha. Inilah tas Qiankun yang berisi alam semesta dan dapat menampung makhluk hidup. Hehe tersenyum, tidak punya niat baik, lalu melemparkan semua biarawati cantik ini ke dalam tas Qiankun. Kemasi dan bawa pergi, lalu serahkan kepada pemiliknya. Setelah beberapa saat, Wu Ming menghabisi semua biarawati di biara Taohua, dan tidak ada satupun yang tersisa. Para biarawati ini hampir memenuhi tas Qiankun. Setelah menyelesaikan ini, Wu Mingcai datang ke Xianku dengan kepuasan. Satu persatu formasi Buddha dan Tao disusun di luar perpustakaan abadi, dan terdapat berbagai formasi serangan dan pertahanan. Tapi ini bukan apa-apa bagi Wu Ming. Wu Ming bahkan tidak mengganggu formasi besar ini, dan berhasil memasuki perpustakaan abadi. Setelah memasuki brankas abadi, Wu Ming langsung menuju ke area penyimpanan batu abadi. Saat dia melihat tumpukan batu abadi yang padat, mata Wu Ming bersinar terang. Amitabha, hasilkan banyak uang. Selanjutnya, waktu sibuk transportasi dimulai. Setelah mengevakuasi perpustakaan abadi, Wu Ming melihat ke perpustakaan abadi yang kosong dan menyatukan tangannya. Amitabha, semua ini tidak mengherankan, beku yang malang. Kemudian, Wu Ming menyelinap keluar dari perpustakaan peri dan meninggalkan kuil Taohua yang kosong. Sedangkan untuk kuil abadi Leiyin di Nuoda, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa harta abadi mereka telah dicuri. Meskipun perpustakaan abadi banyak kekuatan di Sumi Xianyu telah dicuri baru-baru ini, perpustakaan tersebut telah tersebar luas. Tapi dia sama sekali tidak peduli dengan kuil abadi Leiyin. Bagaimanapun, kuil abadi Leiyin adalah kekuatan Buddha terkuat di wilayah abadi Sumi. Yang kuat itu seperti awan, dan bagaimana mungkin seorang pencuri berani menyelinap ke kuil abadi Leiyin yang dijaga ketat. Selain itu, perpustakaan abadi kuil abadi Leiyin juga dijaga ketat, tidak hanya dijaga oleh para biarawati di biara Taohua, tetapi juga ditata banyak formasi megah kuno. Kecuali tuan rumah pergi ke perbendaharaan abadi,
Tidak mungkin bagi siapapun untuk memasuki perbendaharaan abadi kuil abadi Lei. Setelah meninggalkan biara Taohua, Wu Ming masih menyamar sebagai biarawati cilik. Dia cantik dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Meskipun beber, apa biksu melihatnya, mereka tidak memalingkan muka dan melakukan urusan mereka sendiri. Sepanjang jalan, dengan tenang, dia meninggalkan kuil Lei Yingxian dengan angkuh. Keluarkan cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan ini berisi semua benda di perpustakaan abadi kuil abadi Lei. Lalu, dia mengeluarkan tas Qiankun lagi, dan dia tersenyum puas. Amitabha, biksuni, dan batu abadi semuanya tersedia. Semuanya dipersembahkan untuk sang guru, dan sang guru pasti akan memberi penghargaan kepada biksu malang itu. Setelah itu, Wu Ming menyimpan tas Qiankun dan cincin penyimpanannya, tidak berhenti, dan terus pergi. Saat ini, Wu Ming telah mencuri cukup banyak brankas abadi dan mendapatkan cukup banyak batu abadi, jadi dia akan menunggu untuk pergi ke istana bawah tanah. Dan ketika Ling Baur mendapatkan warisan peri pedang di istana bawah tanah, dia akan bisa meninggalkan Sumi Xianyu dan kembali ke alam bawah. Setelah sekian lama meninggalkan benua Kyushu, Wu Ming tidak sabar untuk kembali ke benua Kyushu, dan terus memeluk paha Chen Chang'an dan terus berlutut dan menjilat. Bab 262 Pencuri Pemetik Bunga, Sensasikan Negeri Dongeng. Hanya setengah hari telah berlalu sejak rumah harta karun kuil Wu Ming Piotong Lei Yingxian. Pencurian perpustakaan abadi ditemukan oleh kuil abadi Lei. Tidak mungkin, kejadian ini benar-benar membuat para biksu di kuil Lei Yingxian tercengang. Siapa sangka pencuri baru-baru ini justru mencuri perpustakaan abadi kuil Lei Yingxian, kekuatan Buddha terbesar di Sumi Xianyu. Pada awalnya, para biksu di kuil Lei Yingxian memperhatikan perbedaan antara kuil Taohua. Puluhan biarawati menghilang tanpa suara. Ketika mereka mengetahui bahwa biarawati di biara Taohua telah menghilang, mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Itu bahkan mengganggu tuan rumah kuil Lei Yingxian. Dengan wajah bingung, dia memimpin biksu itu ke perpustakaan abadi. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa tidak ada apapun di perpustakaan abadi. Bahkan tidak ada batu abadi tingkat rendah yang tersisa. Ketika dia melihat perpustakaan abadi yang telah dicuri, tuan rumah kuil abadi Lei benar-benar bermata merah, marah, cemas, terkejut, dan bahkan lebih luar biasa. Tampaknya tidak ada yang bisa memikirkan hari ketika perpustakaan abadi kuil abadi Lei juga dijarah. Setelah itu, lonceng kuil abadi Lei membunyikan langit dan bumi, dan mengirimkan biksu kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk mencari orang yang mencuri perbendaharaan abadi. Pada akhirnya, mereka fokus pada biarawati kecil yang keluar masuk kuil Lei Yingxian hari itu. Biarawati kecil itu, kesan banyak biksu. Penampilannya cantik, dan halus. Dan hanya kuil Taohua yang dapat memiliki biarawati secantik itu. Oleh karena itu, mereka tidak meragukan identitas biarawati kecil yang menyamar tanpa nama itu. Tentu saja, ini juga karena Wu Ming yang dulunya adalah kuil abadi Lei sangat mengetahui tentang kuil abadi Lei. Kalau tidak, dia tidak akan menyamar sebagai biarawati kecil untuk memasuki kuil Lei Yingxian, dan akan lebih mustahil lagi baginya untuk bersikap begitu sombong. Mengenai perpustakaan abadi kuil Wu Ming Piotong Lei Yingxian, dan hilangnya para biarawati cantik di biara Taohua, mereka semua curiga bahwa pencurilah yang mencuri dari kuil-kuil besar Buddha baru-baru ini. Tidak ada yang menyangka bahwa bahkan kuil Lei yang kuat pun akan berakhir dengan penjarahan perpustakaan abadi. Sayang sekali. Awalnya, kuil abadi Lei ingin menyembunyikan penghinaan ini, dan tidak bermaksud memberitahu dunia luar bahwa perpustakaan abadi telah dijarah. Namun, hal itu bocor. Setelah bocor,
Itu mengejutkan semua kekuatan Sumi Xianyu, besar dan kecil. Semua orang tercengang dan panik. Pencuri macam apa Nima ini? Dia hanyalah pencuri besar. Bahkan kuil Leiyin terkuat pun telah dijarah. Bagaimana kekuatan lain bisa melawan pencurinya? Semua kekuatan ini panik, dan setiap siang dan malam, mereka mengirimkan yang terkuat untuk menjaga perpustakaan abadi dengan ketat. Bahkan beberapa pintu tertutup, atau bahkan pembangkit tenaga listrik yang akan menjadi abadi, semuanya telah dikeluarkan dan dijaga di brankas abadi kekuatan utama. Selain itu, mereka adalah para biarawati di kuil dan biara Buddha utama di Sumi Xianyu. Mereka menggigil dan tetap berada di balik pintu tertutup. Apa yang terjadi di kuil abadi Leiyin membuat mereka curiga bahwa pencuri tersebut tidak hanya tertarik pada perpustakaan abadi kekuatan besar, tetapi juga pencuri pemetik bunga. Bagaimanapun, semua orang pernah mendengar tentang kuil Taohua di kuil Leiyingxian, dan para biarawati di sana terkenal karena kecantikan mereka. Namun semuanya menghilang, dan kemungkinan besar akan dijarah oleh pencuri. Oleh karena itu, biarawati lain di Sumi Xianyu menjadi berhati-hati, dan sepertinya takut dijarah oleh pencuri. Tapi Wu Ming mencuri perpustakaan abadi kekuatan utama, dan masalah ini menyebabkan keributan di Sumi Xianyu, tapi yang tidak disangka semua orang adalah mereka tidak menemukan petunjuk apapun tentang Wu Ming. Siapa pencuri itu? Bagaimana kelihatannya? Tidak ada yang tahu sama sekali. Adapun biarawati kecil yang masuk dan keluar dari kuil abadi Leiyin secara terbuka dan adil, kuil abadi Leiyin telah mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Namun tidak ada kesimpulan yang diambil. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa biarawati kecil itu kemungkinan besar sedang menyamar. Namun, faktanya pasukan di Sumi Xianyu yang belum dicuri merasa lega. Sejak kuil abadi Leiyin dicuri hari itu, pencuri itu menghilang tanpa jejak, dan dia tidak melakukan apapun terhadap perpustakaan abadi kekuatan lain. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan si pencuri. Apakah Anda menghindari pusat perhatian? Atau apakah Anda sedang merencanakan langkah selanjutnya? Bab 263 Ubah ikan menjadi naga dan perluas ladang. Mengenai situasi wilayah abadi Sumi saat ini, meskipun terdapat banyak kebisingan, kuil abadi Leiyin secara pribadi mengambil tindakan dan mengirim orang untuk melihat-lihat, hampir membuat wilayah abadi Sumi melompat. Namun tetap tidak ada jejak yang tidak disebutkan namanya ditemukan. Dan Wu Ming tidak peduli dengan apa yang terjadi di Sumi Xianyu. Setelah mencuri rumah harta karun Sumi Xianyu, dia memutuskan untuk mencuci tangannya di baskom emas dan berhenti. Mengapa? Tentu saja, batu abadi yang dicuri sudah cukup. Ada juga sekelompok biarawati kecil seperti bunga dan batu giok. Pemiliknya akan sangat puas. Dia kembali ke pintu masuk istana bawah tanah, tetapi tidak melihat jejak Ling Baur keluar. Kita sudah lama berada di dalam, mengapa wanita itu belum keluar? Apakah kamu belum memiliki warisan peri pedang di istana bawah tanah? Wu Ming bergumam, merasa ada yang tidak beres lagi. Secara logika, Ling Baur memiliki tubuh pedang yang kacau, dan mendapatkan warisan peri pedang adalah hal yang mudah. Terlebih lagi, Wu Mingbut meninggalkan 9 biksu batu arhat untuk Ling Baur di istana bawah tanah. Dia seharusnya tidak menghadapi bahaya apapun di istana bawah tanah. Nona sudah lama tidak keluar dari istana bawah tanah. Mungkin terjadi sesuatu. Jika terjadi sesuatu, Tuan tidak akan pernah melepaskanku, jadi aku akan langsung pergi ke istana bawah tanah untuk mencari Nona. Ekspresi Wu Ming serius, dan dia memasuki istana bawah tanah. Di daratan Kyushu, Gunung Feixian, Little Tail memainkan Tai Chi Chuan dengan serius. Meski tidak tinggi dan tidak memiliki dada, Tai Chi Chuan ini tetap kuat dan mengandung banyak ritme.
Di Mowentian, dia juga bekerja keras di Gunung Feixian. Sejak Chen Chang'an menggunakan semua makhluk hidup untuk meningkatkan bakatnya hingga ekstrim. Saat ini, Mowentian berada di tengah-tengah tanah abadi, dan energi abadinya sangat agung dan kaya. Basis budidayanya berhasil menembus, dan kecepatannya sangat cepat. Ketika dia datang ke Gunung Siwanda, budidayanya masih di alam pemurnian Qi. Meskipun Tower of Trials telah meningkatkan kekuatan Mowentian, namun itu hanya hadiah sementara dari Chen Chang'an kepada mereka yang melakukan pengujian. Begitu mereka meninggalkan menara ujian, kekuatan besar mereka akan diambil kembali oleh Chen Chang'an. Oleh karena itu, budidaya Mowentian masih sangat lemah. Tapi sekarang bakatnya telah meningkat, dia diberkati untuk berlatih di sini. Kecepatan terobosannya sangat cepat, hanya butuh 2 hari untuk menerobos alam inti emas. Rambutnya menumpuk dan tipis, ikan itu berubah menjadi naga. Sejak saat itu, Mowentian bukan lagi sampah, bahan sampah yang dibenci oleh geng-geng besar di kota naga. Dan itu sudah menjadi seorang jenius yang tiada taranya. Adapun Chen Chang'an, meskipun dia menerima Mowentian sebagai muridnya, tapi Mowentian belum diajar. Bagaimanapun, Chen Chang'an tahu persis berapa beratnya. Oleh karena itu, dia tidak secara pribadi mengajar Mowentian, tetapi membiarkan Kaisar Abadi Bermata Satu yang mengajarinya. Kaisar Abadi Bermata Satu menerima perintah Chen Chang'an, dan dia merasa tersanjung. Di mata Kaisar Abadi Bermata Satu, Chen Chang'an tidak terduga, dan merupakan suatu kehormatan bagi Mowentian untuk menerima Mowentian sebagai muridnya. Dan dia sebenarnya diperintahkan oleh Chen Chang'an untuk sementara mengajar Mowentian, yang jelas merupakan persetujuannya. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat Kaisar Abadi Bermata Satu tersanjung? Dia bersumpah untuk mengajar Mowentian dengan baik dan memenuhi pengakuan Chen Chang'an terhadapnya. Tentu saja penglihatan Chen Chang'an sangat akurat. Penguasa abadi bermata satu telah melatih Mowentian selama jangka waktu tertentu. Entah itu kekuatan tempur, pengalaman bertempur, atau bahkan Kailongji dengan potensi penuh, itu sudah cukup untuk membuktikan kemampuan penguasa abadi bermata satu. Lebih tepat mengajar Mowentian. Terlebih lagi, meskipun Chen Chang'an telah menerima Mowentian sebagai muridnya, dia tidak berencana untuk mengajarinya apapun saat ini. Lagi pula, dia masih memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Sekarang, 2 hari telah berlalu sejak konferensi magang berakhir. Dalam 2 hari terakhir, banyak kultivator telah memasuki alam tak terkalahkannya. Tentu saja proses mati terlebih dahulu baru kemudian dibangkitkan tidak bisa dihindari. Dan berita tentang proyek Ascension kini telah menyebar hampir ke seluruh benua Kyushu. Ini benar-benar membuat khawatir benua Kyushu, dan setiap hari, sejumlah besar biksu datang. Bahkan dalam 2 hari terakhir, Chen Chang'an menemukan bahwa beberapa ahli dari alam pemurnian kekosongan telah datang, mungkin untuk rencana kenaikan. Apalagi kabar tentang konferensi pemagangan kini sudah tersebar ke seluruh benua Kyushu. Pertemuan pemagangan dihadiri ratusan ribu orang. Pada akhirnya, Bai Yue, sang arogan dari negeri dongeng, menonjol bersama seorang arogan lokal bernama Mowentian. Duel terakhir berakhir dengan berakhirnya keduanya. Pada akhirnya keduanya menjadi murid Chen Chang'an. Dan kuali Jiushu itu milik Bai Yue, dan tidak butuh waktu lama sebelum Bai Yue menjadi pelindung surga. Dan tentang Mowentian di sini, ada banyak orang yang membicarakannya di benua Kyushu. Bagaimanapun, Mowentian tidak dikenal sebelumnya, dan dia bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Pada akhirnya, dia menjadi kuda hitam dan terbunuh dalam pertemuan magang, yang tidak diharapkan oleh siapapun. Tentu saja,
mereka juga iri dengan Mo Wentian yang ada di sini. Bagaimanapun, kemampuan Mo Wentian untuk binasa bersama Bai Yue telah membuktikan kekuatannya. Ternyata arogansi lokal di benua Kyushu juga tidak lebih lemah dari arogansi di negeri dongeng. Di Gunung Feixian, Chen Chang'an merasakan perubahan di alam tak terkalahkan, dan matanya berkedip dengan cahaya yang tidak terbatas. Saat berita tentang proyek kenaikan keluar, semakin banyak biksu yang datang, dan banyak biksu membuat terobosan dalam 2 hari terakhir, yang memungkinkan saya memperoleh banyak nilai domain. Selain itu, di cincin penyimpanan Mo Wentian mengubah yang abadi batu ke nilai domain sekarang cukup untuk mencakup domain saya yang tak terkalahkan hingga seluruh 100.000 pegunungan. Setelah selesai berbicara, pikiran Chen Chang'an bergerak, menghabiskan poin domain. Segera, domain tak terkalahkannya seperti lautan luas, dengan gelombang yang bergejolak, mengalir ke jarak yang lebih jauh, dan cakupan domain tak terkalahkan berkembang pesat. Bab 264, Perpustakaan Abadi Vientiane, Rencana Kenaikan Kyushu. Perluasan medan tak terkalahkan lebih seperti gelombang laut, yang mengalir deras ke kejauhan. Dengan cara yang sama, hal itu juga dibarengi dengan perluasan negeri dongeng yang terus-menerus. Hal ini membuat banyak biksu di alam tak terkalahkan menyadari hal ini. Seru mereka, persis seperti yang dikatakan seniornya sebelumnya. Negeri dongeng ini bisa terus bertambah besar. Jadi sungguh, tanah abadi ini bisa terus berkembang hingga ke negara hantu, atau bahkan seluruh benua Kyushu. Akankah seluruh benua Kyushu sepenuhnya berubah menjadi negeri dongeng? Mereka penasaran. Tidak, bukan karena penasaran. Tapi harapkan, pentingnya tanah abadi sudah jelas bagi mereka. Jika tanah abadi dapat mencakup seluruh benua Kyushu, untuk benua Kyushu, ini lebih bermanfaat dan tidak berbahaya. Bahkan memungkinkan semua beku untuk selalu berada di lingkungan terbaik selama budidaya mereka. Energi abadi, yang melonjak di alam tak terkalahkan, diserap oleh biksu yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian kembangkan dirimu sendiri. Di awal, para biksu di benua Kyushu ini hanya menyerap energi spiritual tingkat rendah. Dan sekarang, ketika mereka sampai di pegunungan 100.000, yang mereka serap adalah energi abadi. Tidak hanya tubuhnya menjadi lebih kuat, tetapi ia bahkan membuat tubuhnya mengandung sajak peri yang menakjubkan. Begitu mereka bisa melonjak menjadi makhluk abadi, mereka pasti akan lebih kuat dari makhluk abadi asli di domain abadi. Anda harus tahu bahwa bahkan banyak makhluk abadi di alam atas tidak mendapatkan perlakuan seperti para biksu ini. Bagaimanapun, di alam atas, tanah abadi hanya akan ada di antara kekuatan utama klan abadi. Khususnya, semakin tinggi kualitas tanah abadi, semakin kecil cakupannya, dan hanya mereka yang merupakan kekuatan utama terbaik yang dapat menikmatinya. Saat ini, di tanah abadi di benua 9 provinsi, energi abadi di dalamnya tidak hanya kaya dan agung, tetapi bahkan sangat murni. Bahkan di alam atas, tidak ada tanah abadi dengan kekuatan abadi yang dapat menandinginya. Seperti yang dapat Anda bayangkan, betapa beruntungnya para biksu di benua Kyushu bisa bercocok tanam di negeri abadi ini. Sungguh suatu kemewahan lagi. Chen Chang'an berdiri di puncak Gunung Feixian. Jubah putih itu berkibar dan berdecit tertiup angin. Rambutnya berkibar, dan keseluruhan orang menjadi lebih anggun, dan temperamennya luar biasa dan halus, yang tidak ditemukan di dunia. Siapapun yang melihatnya akan mengira bahwa Chen Chang'an adalah master yang tiada taraf. Dia melihat ke kejauhan dan merasakan perluasan medan tak terkalahkan. Dengan sejumlah besar nilai ranah yang dikonsumsi. Saat ini, wilayah kekuasaannya yang tak terkalahkan telah menutupi seluruh 100.000 gunung.
Dunia yang luas, serta makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di dalamnya, semuanya berada di bawah kendalinya. Mata Chen Chang'an dalam. Setelah domain tak terkalahkan menutupi seluruh 100.000 gunung, Chen Chang'an untuk sementara berhenti berkembang. Tujuannya telah tercapai. Karena sekarang, ketika bidang tak terkalahkan mencakup 100.000 gunung, ia sudah memiliki persyaratan dasar untuk meningkatkan sistem bidang tak terkalahkan dari versi 5.0 ke versi 6.0. Selanjutnya mari kita lihat syarat apa saja yang diperlukan untuk mengupgrade Invincible Domain versi 6.0. Biarkan dia melakukan hal lain. Sistem, beritahu saya syarat untuk terus meningkatkan. Perintah sistem, deteksi bahwa host saat ini memenuhi persyaratan peningkatan dasar, dan buka ketentuan peningkatan untuk domain Invincible versi 6.0. Kondisi peningkatan 1, kenaikan ke alam bawah, mengubah benua Kyushu menjadi wilayah abadi Kyushu dan berintegrasi ke dalam ribuan wilayah abadi. Kondisi peningkatan 2, tuan rumah perlu menyiapkan 20 juta nilai domain. Peningkatan sistem berhasil, dan fungsi baru dari Invincible Domain 6.0 Fientin Immortal Library akan dibuka. Perpustakaan abadi Fientin. Gumam Chen Chang'an, tidak mengetahui tentang fungsi baru ini. Matanya berkedip-kedip, dan tidak sulit baginya untuk menyiapkan 20 juta nilai domain. Hanya saja syarat pertama untuk upgrade adalah melonjak ke alam bawah dan mengubah benua Kyushu menjadi negeri dongeng Kyushu. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu di dunia neter. Tanyakan pada sistem, bagaimana cara mengubah benua Kyushu menjadi wilayah abadi Kyushu. Namun, sistem tidak meresponsnya di sini, yang membuat Chen Chang'an sangat kesal. Sepertinya kamu hanya bisa bertanya pada Xia Baiyue, dia berasal dari alam atas dan seharusnya mengetahui sesuatu. Setelah itu, Chen Chang'an menghilang dan muncul di istana budidaya di Gunung Feixian. Saat ini, Bai Yue selaras dengan Zhou Shuding. Dia menyempurnakan Dao Surgawi dan menjadi pelindung Dao Surgawi. Dan sekarang, karena jalan surga terus disempurnakan oleh Bai Yue dan jalan surga terintegrasi, dan dia sudah memiliki kendali atas benua Kyushu. Setelah menyempurnakan beberapa hari lagi, Bai Yue akan mampu menjadi pelindung Dao Surgawi. Pada saat ini, Chen Chang'an muncul di depan Bai Yue. Sekarang Bai Yue, dengan pemurnian Dao Surgawi, begitu kuat sehingga bahkan makhluk abadi terkuat di benua Kyushu bukanlah lawannya sama sekali. Tentu saja, makhluk abadi dari alam bawah juga bukanlah lawannya. Ini adalah kengerian setelah mengambil alih Kyushu Cauldron, mendominasi Kyushu, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, Bai Yue melihat ke arah Chen Chang'an yang tiba-tiba muncul. Dia mengedipkan mata indahnya dengan kagum. Muncul diam-diam, bahkan jika dia sedang menyempurnakan Dao Surgawi sekarang, dia tidak menyadarinya sama sekali. Tuan, dia masih tak terduga. Memandangnya seperti melihat jurang yang sangat luas, tak berujung. Menakjubkan, benar saja, kekuatan sang master tidak bisa diukur dengan akal sehat. Bahkan jika dia menjadi pelindung surga. Tapi di hadapan Bai Yue, itu pasti bukan lawan tuannya. Menguasai, Bai Yue bangkit dan berbicara dengan hormat. Chen Chang'an tersenyum. Bai Yue, bagaimana penyempurnaan Dao Surgawi? Melapor kepada master, akan memakan waktu beberapa hari untuk menyempurnakan Dao Surgawi. Paling lama 3 hari, saya akan bisa menjadi pelindung Dao Surgawi dan mengambil alih 9 provinsi. Sangat bagus. Ekor kecil Bai Yue bergetar lembut, dan Chen Chang'an datang, yang membuat hatinya sangat damai. Dia menyukai perasaan ini. Dia juga suka bersama tuannya. Bai Yue, ada yang ingin kutanyakan padamu tentang guruku. Tuan,
Tolong bicara. Tahukah Anda cara mengubah benua 9 provinsi menjadi wilayah abadi 9 provinsi dan berintegrasi dengan wilayah 1000 abadi? Kata-kata Chen Chang'an mengejutkan Bai Yue. Tuan, apakah Anda ingin mengubah benua Kyushu menjadi salah satu dari ribuan alam abadi? Chen Chang'an mengangguk. Alam, guru saya tidak begitu jelas tentang hal ini. Jadi saya datang untuk meminta Anda mengetahui apakah Anda memahami aspek ini. Bai Yue mengangguk, tapi ekspresinya sedikit bermartabat. Setelah menjadi pelindung Dao Surgawi, Tuer menerima pesan ini. Oh, guru, ini adalah pesan dari dunia bawah, dan ini juga merupakan tujuan dari setiap penjaga surga. Hanya saja terlalu sulit untuk mencapai tujuan ini, memakan waktu dan tenaga, dan juga menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, belum lagi kenaikan alam bawah dan penggabungan ke alam abadi, yang terlalu kecil dibandingkan dengan alam abadi lainnya. Dimungkinkan untuk dianeksasi oleh alam abadi lainnya, ini untuk pelindung jalan surgawi, pemurnian dan pemurnian jalan surgawi akan rusak, dan itu juga akan menjadi bumerang yang parah. Jadi, di alam bawah lainnya, arogansi surgawi dari alam abadi itu hampir akan melepaskan alam bawah setelah mereka menjadi pelindung jalan surgawi, tapi akan menunggu sampai basis budidaya menerobos dan langsung kembali ke alam-alam. Chen Chang'an sedikit menyipitkan matanya. Dengan cara ini, alam bawah hanyalah pengabaian mereka untuk melawan penguasa domain abadi. Bai Yue mengangguk. Ya Tuan, tetapi karena Sang Master ingin membuat benua Kyushu melonjak menjadi negeri dongeng, Sang murid pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas Sang Master. Mata Bai Yue tegas dan dia berkata. Chen Chang'an menyentuh kepala Bai Yue. Menyentuh kepala untuk membunuh lagi, Bai Yue tersipu dan menundukkan kepalanya. Kecantikannya tak terkira, dan ekor kecil di belakangnya bergetar lembut. Lalu apa yang harus dilakukan agar benua Kyushu melambung tinggi dan berubah menjadi negeri dongeng? Chen Chang'an bertanya. Bai Yue sangat menikmati sentuhan Chen Chang'an di kepalanya, sangat hangat, sangat nyaman, dan seluruh tubuhnya hangat. Dia tersipu dan menundukkan kepalanya, menikmati belayan Chen Chang'an, dan berkata pada saat yang sama. Tuan, jika Anda ingin mendaki benua Kyushu, Anda memerlukan banyak batu abadi, dan Anda perlu menyiapkan sejumlah besar pendakian di 4 arah yaitu selatan, selatan, utara, dan barat benua Kyushu. Setelah itu, Anda harus membiarkan benua Kyushu menderita bencana kenaikan. Selama Anda bisa selamat dari bencana tersebut, Anda dapat menjadikan Kyushu daratan diubah menjadi wilayah abadi 9 provinsi. Bab 265, terhubung seperti bunga, berubah menjadi kota naga. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Bai Yue, Chen Chang'an juga memiliki pemahaman tentang bagaimana mengubah benua Kyushu menjadi negeri dongeng. Tapi bicaralah, bagaimana susunan formasi melonjak? Dia tidak tahu. Bai Yue tersenyum sedikit. Tuan, serahkan pengaturan arai kenaikan kepadaku. Bagus. Adapun bencana kenaikan, bencana yang melonjak ini, Chen Chang'an tidak memasukkannya ke dalam hati. Tidak peduli seberapa kuat dan sengitnya kesengsaraan kenaikan, itu bukan apa-apa kepada Chen Chang'an sama sekali. Selama dia berada di medan yang tak terkalahkan, dia dapat dengan mudah menolaknya. Kalau begitu, batu abadi itu hilang. Bai Yue mengangguk terlalu khawatir tentang kenaikan ke alam bawah, berlatihlah dengan baik dan lakukan urusanmu sendiri. Setelah berdiskusi dengan Bai Yue, dia langsung pergi. Di sisi lain, setelah budidaya Mowentian mencapai alam inti emas, dia untuk sementara berhenti berkultivasi. Dia dan Kaisar Abadi bermata satu mendatangi Chen Chang'an. Mowentian dengan hormat membuka mulutnya, Tuan.
Chen Chang'an sedang memikirkan tentang peningkatan sistem 6.0, ketika dia mendengar suara Mo Wentian, dia membuka matanya dan berkata dengan ringan. Apa masalahnya? Budidaya Mo Wentian telah meningkat pesat, terutama di bawah bimbingan Kaisar Abadi Bermata Satu, kekuatannya telah berkembang hingga ekstrim. Terlebih lagi, dia berbakat dan cerdas, dan dia telah melatih Tai Chi Chuan itu dengan sangat baik. Chen Chang'an masih sangat puas dengan murid Mo Wentian. Melapor ke Master, saya ingin kembali ke Hualongcheng. Saya berjanji bahwa ketika saya menjadi guru saya akan kembali mencari saudara perempuan saya Ruhua. Saya berharap guru dapat memenuhinya dan mengizinkan saya membawa saudara perempuan Ruhua ke Gunung Feixian untuk ditinggali, berbunga. Chen Chang'an tidak bisa berkata-kata tentang nama itu. Kaisar Abadi Yihai, Anda dapat pergi dengan Mo Wentian, ranah budidaya Wentian terlalu lemah, jika seseorang melakukan sesuatu padanya, dengan ranah budidaya Jindan, dia tidak dapat menolak sama sekali. Sebagai murid ini, jangan lakukan itu. Mati di luar adalah hal yang menggelikan. Sesuai perintah, senior, Kaisar Abadi Bermata Satu disebut Zheng Yihai, juga dikenal sebagai Kaisar Abadi Yihai. Meski telah dibangkitkan, ia tidak berniat kembali ke alam atas. Yang lebih mengejutkan Kaisar Abadi Bermata Satu. Di sini, dia tidak pernah ditekan oleh hukum benua Kyushu. Meskipun dia tidak mengerti, dia menduga semua ini pasti ada hubungannya dengan Chen Chang'an. Tentu saja, Chen Chang'an bahkan lebih kagum pada hati Kaisar Abadi Yihai. Terima kasih Tuan. Dengan persetujuan Chen Chang'an, Mo Wentian sangat gembira. Setelah itu, dia tidak sabar untuk turun gunung bersama Kaisar Abadi Yihai. Kota Hualong, makmur dan hidup. Beberapa hari telah berlalu sejak konferensi magang, dan beritanya telah menyebar ke seluruh benua Kyushu. Tentu saja, di kota Hualong, tidak ada pengecualian. Semua orang mengetahuinya, bukan hanya rencana kenaikan, tapi juga semua yang terjadi di konferensi magang. Pemenang konferensi magang terakhir, ini, mereka semua tahu. Tentu saja hal itu menimbulkan banyak diskusi. Di anjungan Yanyu, suara orkestra sutra dan bambu tiada habisnya, serta suara nyanyian yang indah dan merdu pun terdengar. Di platform yang tinggi, ada wanita anggun dan cantik menari dengan anggun. Para biksu juga mendiskusikan masalah pertemuan magang di ruang bermain. Para biksu yang pergi ke 100.000 pegunungan belum kembali. Tampaknya ada tanah abadi, tempat mereka bercocok tanam dan berkembang pesat. Ya, ku dengar rencana kenaikan senior telah dimulai. 100 yang beruntung berarti senior dapat membuat 100 biksu melonjak menjadi abadi, yang sungguh mengejutkan. Pastikan untuk menemukan cara untuk menjadi salah satu dari 100 itu, yang beruntung. Itu benar, setelah hari ini, saya juga berencana untuk pergi ke pegunungan 100.000. Bahkan jika saya tidak bisa menjadi salah satu yang beruntung dari proyek kenaikan, sangat bagus bisa berlatih di negeri dongeng. Saya mendengar bahwa ada menara percobaan di sana. Saya juga pernah mendengar tentang menara ujian. Menyelesaikan bea cukai bisa mendapatkan banyak imbalan. Tampaknya meningkatkan kualifikasi. Bahkan ada ramuan untuk membantu para biksu mengatasi kemacetan alam. Selain itu, ada ramuan dan obat ajaib lainnya. Saya telah mendengar lebih banyak tentang hal itu. Bagi para biksu di Tanah Abadi, banyak dari mereka yang telah membuat terobosan. Aku cemburu. Pernahkah Anda mendengar bahwa ada 2 pemenang di konferensi magang, yang satu bernama Bai Yue, dan saya mendengar bahwa itu adalah Tian Jiao dari alam abadi. Coba tebak siapa pemenang lainnya. Jangan peduli, siapa itu. Hehe, nama orang ini adalah Mo Wentian. Begitu kata-kata ini keluar,
banyak biksu yang langsung berseru. Mo Wentian, nama ini terdengar familiar. Seseorang mencibir. Tentu saja kedengarannya familiar. Di kota transformasi naga kita, bukankah ada orang tua bernama Mo Wentian? Namun, orang ini sia-sia. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun dan telah mengembangkan Qi, dan dia sombong. Dia berkhayal ingin bergabung dengan geng-geng besar di kota, dan akhirnya memprovokasi geng Qinglong dan diburu oleh Qinglong. Gang, bagaimana dengan yang lainnya? Hehe, siapa tahu, dia seharusnya sudah lama mati di tangan geng Qinglong. Lagi pula, aku sudah lama tidak melihatnya. Benar, aku hanya tidak menyangka anak itu memiliki nama dan nama keluarga yang sama dengan Mo Wentian, yang memenangkan konferensi pemagangan. Keduanya memiliki nama yang sama, yang merupakan penghinaan terhadap Mo Wentian itu. Akan lebih baik jika dia meninggal. Petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Di pavilion, seorang gadis cantik membawa makanan dan air, menundukkan kepalanya, dan berjalan tanpa suara. Dia memiliki rambut panjang yang disanggul, alisnya jernih dan matanya cerah dan jernih, tapi dia terlihat khawatir. Wanita ini adalah adik perempuan seperti bunga yang dipikirkan Mo Wentian. Jiang Ruhua bergumam, "Saudara Wentian, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Pemenang pertemuan magang, apakah itu kamu? Atau orang lain dengan nama dan nama keluarga yang sama?" Dia khawatir dan bingung. Di Misty Rain Pavilion, telinga dan matanya terbenam di dalamnya, memberi tahu dia bahaya dunia luar. Dan basis budidaya Mo Wentian lemah, hanya di alam pemurnian Qi, di depan para pembudidaya luar, itu terlalu lemah. Saya mendengar bahwa pada pertemuan magang, yang kuat berkumpul, Jin dan Yuan Ying, dan bahkan kekuatan para dewa, jumlahnya tidak terbatas. Dengan kekuatan kultivasi Mo Wentian, bagaimana dia bisa menonjol di antara ratusan ribu biksu, dan akhirnya binasa bersama negeri dongeng Tianjiao Baiyue. Oleh karena itu, bahkan Jiang Ruhua sangat percaya pada kakaknya, Wentian. Namun pada saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa Mo Wentian hanyalah keinginan berlebihan untuk menjadi murid dari master yang tiada taranya itu. Bergerak maju dengan kepala menunduk, dia mengatupkan bibirnya erat-erat, jantungnya mati rasa, dan dia secara tidak sengaja menabrak seorang pria kekar. Dia langsung terjatuh ke tanah, dan dengan suara cangkir teh jatuh ke tanah, teh terciprat ke kemeja biru pria kekar itu. "Petugas tamu, maafkan saya, maaf, saya tidak bersungguh-sungguh." Baru kemudian Jiang Ruhua kembali sadar, dengan ekspresi panik di wajahnya, dia dengan cepat mengeluarkan sapu tangan putih dan menyeka pakaian basah untuk pria kekar itu. Saat berikutnya, seluruh tubuh kurusnya ditangkap oleh pria kekar, yang menatap tajam ke arah Jiang Ruhua dan berteriak, "Gadis kecil, kamu tidak punya mata. Lihatlah pria kekar, berkemeja biru, ditato dengan naga biru dan awan. Itu adalah kepala ketua dari geng Qinglong di kota." Pemandangan ini dilihat oleh banyak biksu di pavilion Yanyu, tetapi mereka tidak membantu. Sekadar ngobrol dan tertawa, seorang gadis di pavilion Yanyu yang membawakan makanan dan air, tidak layak untuk dicoba. Terlebih lagi, pihak lain masih menjadi pemimpin kedua dari geng Qinglong. Itu bahkan lebih mustahil lagi.